Hai semuanya, kembali lagi nih dengan Putar Otak Channel. Negeri Indonesia ini yang kaya akan sumber daya alamnya, terutama di perairannya. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua samudra, antara lain Pasifik dan Hindia, yang mayoritasnya daratan dikelilingi lautan. Tak heran jika Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alamnya. 70% adalah lautan dan sisanya adalah daratan. Namun, negeri yang kaya akan ini masih belum bisa untuk diolah oleh negeri kita sendiri. Sangat disayangkan, bukan? Inilah 10 danau terdalam di Indonesia. Kita mulai dari nomor 10 dulu ya guys. Simak dan tonton videonya sampai habis. Waduk Gajah Mungkur, sebuah waduk yang terletak sekitar 3 km dari jantung Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Waduk Gajah Mungkur ini merupakan perairan buatan yang dibuat dengan membendung Sungai Bengawan Solo dan mulai dibangun pada akhir tahun 1970. Waduk ini mulai dibuka pada tahun 1978 dengan luas 8.800 hektar yang meliputi 7 kecamatan dan mampu mengirigasi sawah seluas 23.600 hektar di daerah Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, dan Sragen. Selain untuk memenuhi kebutuhan pengairan, Waduk Gajah Mungkur juga digunakan sebagai PLTA dengan kekuatan hingga 12,4 MW serta untuk memasok kebutuhan air minum seluruh kota Wonogiri. Danau Minanjau. Danau Minanjau merupakan danau vulkanik. Ini berada di ketinggian 461,50 meter di atas permukaan laut. Danau Minanjau ini memiliki luas sekitar 99,5 km persegi dengan kedalaman mencapai 169 meter. Danau Minanjau merupakan sebuah kaldera dari letusan besar gunung api yang mengamburkan kurang lebih 220-250 km kubik material piroklastik. Kaldera tersebut berbentuk karena letusan gunung api stratokomposit yang berkembang di zona tektonik sistem sesar besar Sumatera yang bernama Gunung Sitinjau. Danau Segara Anak. Bagi para pencinta alam yang sering melakukan ekspedisi ke gunung-gunung di Indonesia, pasti sudah tidak asing lagi dengan Danau Segara Anak ini. Merupakan danau kawah di Gunung Rinjani, Desa Sembalun Lawang, Lombok Timur. Danau Segara Anak luasnya 1.100 hektar dengan kedalaman maksimum 230 meter. Terletak di ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut, danau ini memiliki banyak sekali jenis ikan yang memang dikembangbiakan oleh pemerintah setempat untuk menambah daya tarik tersendiri bagi para pendaki yang pasti melintasi Danau Segara Anak ini sebelum sampai ke puncak Gunung Rinjani. Pemandangan di danau ini sungguh menakjubkan dan sangat indah sehingga banyak wisatawan luar maupun dalam negeri berdatangan dan mendaki Gunung Rinjani untuk menyaksikan keindahan danau tersebut. Danau Tauti. Danau Tauti adalah sebuah danau yang terletak di Sulawesi Selatan, Indonesia. Secara administratif, danau ini terletak di Kecamatan Tauti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Danau ini memiliki 5 pulau menawan di tengah danau yang luas itu, yaitu Pulau Loha, Pulau Bolong, dan Pulau Kembar. Danau Tauti memiliki kedalaman maksimum 203 meter dengan luas 56.000 hektar terdapat di wilayah Kompleks Malili, Sulawesi Selatan dan merupakan danau tektonik yang oligotrofik. Kawasan Danau Tauti merupakan bagian dari Taman Wisata Alam Danau Tauti yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan yang di bawah Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Danau Ranau. Danau Ranau adalah danau terbesar kedua di Sumatera.
Danau ini terletak di perbatasan Kabupaten Lampung Barat. Danau ini tercipta dari gempa besar dan letusan vulkanik dari gunung berapi yang membuat cekungan besar dengan kedalaman maksimum 229 meter. Secara geografis topografi, Danau Ranau adalah perbukitan yang berlembah. Hal ini praktis menjadikan Danau Ranau memiliki cuaca yang sejuk. Danau Singkarak. Danau Singkarak berada di dua kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Jika Danau Ranau adalah danau terbesar kedua di Sumatera, maka dengan luas 107,8 km persegi, Danau Singkarak merupakan danau terluas kedua di Pulau Sumatera. Danau ini merupakan hulu batang Ombilin. Air danau ini sebagian dialirkan melewati terowongan menembus bukit barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkarak di dekat Lubuk Alung, Padang Pariaman. Danau Singkarak memiliki kedalaman maksimum 268 meter. Danau di bawah. Yang satu ini unik namanya, bukan? Tapi danau di bawah ada kembarannya, yaitu danau di atas. Meski sama, namun secara pembahasan saya memilih nama danau di bawah untuk menjadikan urutan keempat. Nama danau di bawah terletak di Alahan Panjang, Sumatera Barat. Terdapat dua buah danau yang memiliki luas dan ketinggian muka air yang hampir sama. Kedua danau tersebut adalah danau di atas dan danau di bawah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan danau kembar. Perbedaan dari danau kembar tersebut kita bisa tentukan tentang kedalaman kedua danau ini. Danau di atas merupakan sebuah danau yang masuk kategori dangkal. Titik terdalam danau ini hanya 44 meter saja. Beda halnya dengan danau di bawah yang kedalamannya maksimum mencapai 309 meter. Sebuah kedalaman yang terbilang menyeramkan untuk sebuah danau. Bahkan masyarakat sekitar sana pun tidak berani membawa perahu hingga ke tengah danau. Danau Poso. Danau Poso merupakan sebuah danau yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, tepatnya di Kabupaten Poso. Danau ini merupakan danau terbesar ketiga di Indonesia dengan memiliki panjang 32 km dan lebar 16 km. Danau ini terletak pada ketinggian 657 meter di atas permukaan laut dan memiliki kedalaman maksimum 450 meter. Danau yang tenang dan luas ini tempat peternakan ikan belut, ikan sidat atau sogili terbesar di dunia. Danau Poso ini juga dikelilingi oleh alam perbukitan yang ditumbuhi tanaman cengkeh. Danau Toba. Danau Toba adalah sebuah danau vulkanik dengan ukuran panjang 100 km dan lebar 30 km yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Memiliki kedalaman maksimum 529 meter. Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama Pulau Samosir. Danau Toba sejak lama menjadi daerah tujuan wisata penting di Sumatera Utara selain Bukit Lawang dan Nias. Saking menariknya untuk dikunjungi, para wisatawan berdatangan ke Danau Poso. Wisatawan tersebut datang dari berbagai daerah maupun mancanegara. Danau Matano. Yang terakhir adalah jelas yang paling dalam. Bagaimana tidak, danau ini memiliki kedalaman seperti laut. Danau Matano adalah sebuah danau di Sulawesi Selatan, tepatnya berada di ujung selatan Pulau Sulawesi di kota Surawaku, Kabupaten Ubud Timur. Danau ini memiliki kedalaman sejauh 600 meter atau setara 1969 kaki. 382 meter diantaranya di atas permukaan laut. Menurut WWF, danau ini adalah danau terdalam di Asia Tenggara serta terdalam ke-8 di dunia. Danau Matano bukan merupakan pembentukan dari beberapa anak sungai, tetapi terbentuk dari ribuan mata air, sehingga tidak akan pernah mengalami kekeringan. Airnya sangat jernih, sebagai sumber daya alam yang sangat potensial, maka perusahaan tambang nikel terbesar kedua dunia, PT Inco,
memanfaatkan buangan air dari Danau Matano sebagai PLTA untuk pemanfaatan di pabrik dan juga untuk penggunaan oleh masyarakat. Danau Matano sering dijadikan sebagai wisata saat berlibur. Kita sudah bisa tahu, Pulau Sumatera adalah pulau yang memiliki banyak danau yang luas juga terdalam. Kita sebagai orang Indonesia, kita wajib bangga pada negeri ini. Namun ada saja di antaranya tidak peduli dengan lingkungan seperti ini. Padahal jika kita mengetahui tentang danau itu akan sangat penting pada ekosistem makhluk hidup di perairan. Juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi atau untuk dijadikan sebagai air minum. Dari 10 daftar danau di atas, ada satu danau yang termasuk dalam daftar urutan ke-8 danau terdalam di dunia. Bagaimana? Hebat bukan Indonesia? Nah, itu daftar 10 danau terdalam di Indonesia. Itu menurut Utara Tech Channel ya. Kalian setuju? Coba yang gak setuju jawab di komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, kalian klik tombol like. Dan jika kalian tidak suka dengan video ini, klik saja tombol dislike. Jangan lupa untuk subscribe channel ini buat dapetin video terbaru dari Putara Tech Channel. Gratis kok, nggak bayar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.